Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan. Kita masih melanjutkan hadis yang berkaitan dengan bismillah, ya. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membaca takhrij hadis yang berkaitan dengan tasmiyah. Sekarang kita baca fiqhul hadis, fikih yang ada dalam hadis ini. Mas'alatun hukmu tasmiyah inda ibtida'il wudu. Masalah hukum tasmiyah ketika memulai berwudu. Jumhur ahli ilmi, mayoritas para ulama, ala istihbabit tasmiyah fil wudu. Mayoritas para ulama menyatakan tentang sunnahnya baca basmalah ketika berwudu, at-tasmiyah, baca bismillah, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dari tasmiyah. Jumhur mengatakan seperti ini, ikhwan. Disebutkan alasannya di sini. Walaisat wajibah. Kata jumhur, tidak wajib. Wad dalil ala masyru'iyyati tasmiyah fil wudu. Sedangkan dalil tentang disyariatkannya baca bismillah, baca tasmiyah atau bismillah ketika berwudu, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a, tidak ada wudu, liman, bagi siapa yang lam yadhkur ismallahi alaihi, bagi siapa yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala alaihi, ala wudu tadi, di atas wudu tadi. Nah, di sini kan ditiadakan an-nafyu, tidak ada wudu. Walaisatit tasmiyah wajibah, walaisatit tasmiyah wajibatan. Tasmiyah tidak wajib. Kenapa dikatakan tidak wajib? Liwujudi ma yadullu ala adami wujudiha, atau liwujudi ma yadullu ala adami wujubiha, dikarenakan adanya indikasi yang menunjukkan ketidakwajiban. Dipahami? Ini hadis menyebutkan tidak ada wudu, seakan-akan tidak sah wudunya, kan? Nah, tapi kira-kira apa yang memalingkan dia tidak dikatakan wajib tadi? Kata beliau, ada mayadul, ada indikasi yang menunjukkan tentang ketidakwajiban. Apa itu? Wahwa annalladzi wasafu wudu'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, wudu'an nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasannya mereka yang telah mensifati wudu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yadhkuru anhu, tidak menyebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu kana yabtadi'ul wudu' bitasmiyah, tidak menyebutkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai wudu dengan tasmiyah. Fala'allahu kana yusirut tasmiyah, barangkali dulu Nabi SAW yusirut tasmiyah, mensirkan, melirihkan tasmiyahnya, au yatrukuha ahyanan, atau meninggalkannya sesekali, gitu loh.
Kan ada hadis Utsman, ada hadis Ali, sahabat-sahabat yang lain menyebutkan demikian, aku melihat Nabi berwudu, tidak menyebutkan bismillah. Langsung disebutkan basuh tangan, basuh wajah. Wa qad 'allaman sahabatu an-nasa wudu'a Rasulillah SAW. Sungguh as-sahabat 'allama, mengajarkan kepada umat manusia wudu'nya Nabi SAW. Walam yadhkuru lahum at-tasmiyah, dan mereka tidak menyebutkan adanya tasmiyah. Awal al-wudu, di awal-awal wudu. Minhum Utsman radhiyallahu anhu, di antara sahabat tersebut Utsman. Waqad sabaqa hadithuhu, sungguh telah berlalu hadisnya Utsman. Jelas ya? Wa aidan, dan yang lain juga ada alasan lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama ba'd sahabat al-wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari sebagian sahabat untuk berwudu. Walam yadhkur lahum at-tasmiyah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan bacaan bismillah. Fa fi sahih Muslim, disebutkan dalam sahih Muslim, an Amr ibni Absah, dari Amr ibni Absah, annahu sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu'allimahu al-wudu, bahwasannya Amr ibni Absah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Nabi mengajarinya wudu. Fa'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya berwudu. Wa dzakara lahu al-madmadah wal istinsyaq. Lalu Rasul menyebutkan kepada dia kumur-kumur, istinsyaq, wa ghasl al-wajh, membasuh wajah. Hadis yang mana? Amr ibni Absah, yang kemarin yang kita baca ketika tentang belajar wudu. Pernah ada ya? Kalau tidak salah apa hadis Rifai bin Rafi yang kemarin, al-musi' fi salatihi ya? Rifai bin Rafi ya? Ya, Rifai bin Rafi ini kalau bukan hadis lain yang Amr ibni Absah. Fa'allamahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa dzakara lahu al-madmadah wal istinsyaq wa ghasl al-wajh ila akhirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari dia kumur-kumur, istinsyaq, membasuh wajah. Walam yadhkur lahu at-tasmiyah, dan Rasul tidak menyebutkan bacaan tasmiyah, bismillah. Falau kanat wajibatan la dzakaraha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lahu. Kalau seandainya memang wajib, niscaya Nabi SAW akan menyebutnya. Li'annahu arada bayanan wa ta'rifan lihadil ibadah. Dikarenakan apa? Nabi menginginkan untuk menjelaskan dan mengenalkan ibadah ini. Kalau seandainya wajib, pasti dikenalkan oleh Nabi tentang tasmiyah tadi. Wa ta'khirul bayan an waqtil hajah la yajuz. Menunda penjelasan pada waktu yang memang dibutuhkan itu tidak boleh. Nah, ini poin penting ya ikhwan. Dalam suatu permasalahan ta'khirul bayan an waqtil hajah, pada Nabi SAW tidak ada istilah ta'khirul bayan pada saat umat manusia butuh. Beliau adalah Nabi yang paling hikmah. Beliau pasti tepat di dalam menyampaikan sesuatu. Kalau seandainya ditunda oleh Nabi SAW, bukan berarti beliau sengaja menunda. Namun pada saat itu hajatnya belum tepat. Contoh misalkan,
ketika di fase Mekah. Banyak hal-hal yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW. Bukan berarti perkara tersebut sengaja ditunda oleh Nabi SAW, namun memang belum hajat pada saat itu. Tapi hajatnya apa? Hajatnya mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata hajat mereka masalah puasa dan yang lainnya kapan? Setelah di Madinah, bukan di Mekah. Wa kadzalika 'allamal musi salatahu al-wudu mufassalan. Demikian juga Nabi SAW mengajari orang yang keliru dalam salatnya secara rinci. Walam yadhkur lahu tasmiyah. Dan Rasul tidak menyebutkan tasmiyah. Itu yang disebutkan di halaman berapa? Halaman 121 itu loh. 121 hadis Rifa'ah ibnu Rafiq pada poin ketiga. 121 itu kan disebutkan innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighul wudu kama amara Allah Ta'ala yaghsilu wajhahu wa yadayhi ilal mirfaqain wa yamsah bi ra'sihi rijlaihi ilal ka'bain. Itu kan tidak menyebutkan tasmiyah kan? Fa'alaihi, maka atas dasar ini yakunun nafyu fil hadis, maka an-nafyu, peniadaan yang ada dalam hadis ini hadis la wudu'a, itu kan ada an-nafyu la wudu'a liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu, nafyun lil kamal wal afdoliyah. Itu cuma sekedar nafyul kamal, nafyul afdoliyah, wa ta'kidul istihbab, dan juga penekanan tentang sunnahnya. Walaisa nafyan lisihhah, bukan nafyan lisihhah. Sebagaimana yang antum sudah tahu, an-nafyu itu ada dua kan? Ada nafyus sihah, ada nafyul kamal. Ya. Ai la takmulu fadilatul wudu, tidak akan sempurna keutamaan wudu illa bitasmiyah fi awwalihi, kecuali dengan bismillah di awalnya. Wa illam yadhkur al-mutawaddi' at-tasmiyah lam yabtul wudu'uhu. Kalau seandainya orang yang berwudu tersebut tidak membaca bismillah, tidak baca tasmiyah, tidak batal wudunya. Wal aslu fin nafyi ayyakuna li nafi sihah. Nah ini ingat baik-baik. Hukum asal dalam nafi adalah nafyu sihah. Lakin akan tetapi qad yakunun nafyu nafyan lil kamal. Terkadang nafiyunya jadi nafyul kamal, la nafyan lis sihah, bukan nafyu sihah. Terkadang gitu loh. Idza kanat hunalika qarinatan atau qarinatun tadullu alaihi, apabila di sana didapati qarinah, indikasi yang menunjukkan akan hal tersebut. Jelas? Ka qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi SAW, wallahi, demi Allah, la yu'min, tidak beriman, man la ya'man jaruhu bawa'iqahu, sungguh demi Allah tidak beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan-gangguan dia. Fahadha laisa nafyan lisihhatil iman, ini tidak dikategorikan penafian terhadap sihatul iman, keabsahan suatu iman. Wa innama nafyun likamalil iman, dia cuma digolongkan nafyun likamalil iman, penafian terhadap kamalul iman. Wa dhahaba ba'dul ulama, sebagian para ulama berpendapat, ila wujubit tasmiyah awalal wudu, berpendapat akan wajibnya tasmiyah di awal wudu. Wala yasihul wudu illa biha, tidak sah berwudu kecuali dengannya. Di hadis
Berdasarkan hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaih. Berdasarkan hadis tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Fanafal hadis sihatal wudu bi ghairi tasmiyah. Maka Nabi SAW menafikan, atau hadis tersebut menafikan keabsahan wudu tanpa tasmiyah. Jadi sebagian para ulama ada yang menyatakan apa? Wajib tasmiyah. Tidak sah kalau tidak ada bismillah. Kenapa? Karena dalam hadis ini ditiadakan keabsahan wudu. La wudu'ah. Tidak ada wudu, hati wudu bahasa gitu aja. Jelas? Wal masyhur indal Hanabilah. Namun pendapat yang masyhur di kalangan Hanabilah, annal wudu ya betul bitarkiha amdan. Wudu itu batal kalau meninggalkan tasmiyah dengan amdan. Wala ya betulu bitarkiha sahwan au nisyanan. Dan tidak batal kalau ditinggalkan sahwan au wanisyanan, lupa atau samalah sahwan nisyan, lupa artinya. Li'anna wujubaha, dikarenakan kewajibannya, kewajiban tasmiyah, lam yata'akkad, ya, tidak terlalu yata'akkad itu terlalu tekankan, tidak terlalu kuat. Kasairi wajibatis shalah, seperti kewajiban-kewajiban salat yang lain. Wa qiyasan ala hillidz dzabiha bitarki tasmiyah sahwan, dan juga pengkiasan seperti halalnya sembelihan dikarenakan meninggalkan tasmiyah dalam keadaan lupa. Itu pendapat jumhur. Jumhur mengatakan kalau lupa baca bismillah ketika menyembelih, maka sembelihannya tetap halal. Wa huwa huna aula. Nah, di sini lebih aula. Namun kata Syekh Taufik, wa madhhabul jumhur asah. Pendapat jumhur itu lebih sahih, wala yang bagi, dan tidak selayaknya li ahadin bagi seseorang ta'ammada tarkuha, sengaja meninggalkan tasmiyah, walau tawaddo'a fil hammam, walaupun dia berwudu di hammam. Ya, di hammam tuh di kamar mandi. Ya. Dan kata beliau, walayan bagi, tidak selayaknya li ahadin bagi seseorang ta'ammada tarkaha, sengaja meninggalkannya, walau tawaddo'a fil hammam, ya, walaupun dia berwudu di hammam, kamar mandi. Jadi walaupun wudu dalam kamar mandi baca tasmiyah tapi dengan liri. Lin nafi fi haditsil bab, dikarenakan ada nafi dalam hadis bab ini tadi, ya. Insyaallah anda baca bismillah, ya. Anda tidak baca bismillah, dhaif. Kata Syekh Abdul Rahman, tidak ada dalilnya, hadisnya dhaif. Banyak di Yaman yang bilang tidak ada dalilnya, tidak disunahkan, hadisnya dhaif. Gimana mau jadikan? Nah, itu tadi. Tapi Allah alam, ya. Sebenarnya udah pernah dengar yang kemarin saya sebutkan, Syekh Usobi mengatakan sama seperti Syekh Usobi menyatakan seperti ini. Tapi nampaknya ini penjelasan lebih meyakinkan lagi, ya. Lagian juga tasmiyah itu zikir. Ibnu Hizam juga dalam buku yang kita kaji masalah wudhu kemarin sama, beliau tidak menguatkan hadis ini, tapi beliau tetap mengatakan sunnah, ya, tetap mengatakan sunnah. Wallahu a'lam. Jadi paling tidak hukumnya sunnah, ya. Jadi kalau ada yang tanya gimana dalam kamar mandi, ya tetap baca bismillah. Setahu yang ana baca ada suatu buku namanya Ta'zim Sya'airillah karya Syekh Ahmad Syamlan, dia hukumnya cuma makruh saja. Baca zikir di kamar mandi itu makruh. Nah, itu pun kalau dijaharkan, jahar. Kalau lirih katanya tidak masalah. Seperti itu ringkasnya. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya. Selesai pembahasan tasmiyah, ya. Hukumnya sunnah, mustahab, itu pendapat jumhur.
Hadis yang berikutnya, wa an Talha ibni Musarrif an abihi an jaddihi, dari Talha ibni Musarrif, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yafsilu bainal madmada wal istinsyaq. Kata dia, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yafsil, memisah antara kumur-kumur dan istinsyaq. Dipisah antara kumur-kumur dan istinsyaq. Jadi kumur-kumur misalkan 3 kali, istinsyaq lagi. Itu namanya memisah. Akhrajahu Abu Dawud bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang dhaif. Wa an Ali, dari Ali radhiyallahu anhu, fi sifatil wudu, tentang sifat wudu. Summa tamadmada sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tamadmada, berkumur-kumur, wastansarah, dan beristinsar, salasan, sebanyak 3 kali. Yumadmidu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam kumur-kumur. Wayanthir, Nabi sallallahu alaihi wasallam beristinsar, minal kaf, dari telapak, alladzi ya'khudhu minhul ma', dari telapak tangan yang beliau ngambil air. Nah, ini hadis yang kedua riwayat Abu Daud dan Nasai ini berarti 1 kali ya. Hadis yang Talha ibni Musarrif itu 2 kali ya, dipisah. Nah, sekarang hadis yang ketiga, wa an Abdullah ibni Zaid, dari Abdullah bin Zaid fi sifatil wudu, tentang sifat wudu juga. Summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian Rasul memasukkan tangannya, famadmadha, lalu kumur-kumur, wastansyaka, istinsyaq, min kaffin wahidatin, dari 1 telapak tangan. Yaf'alu dzalika salasan, beliau lakukan sebanyak 3 kali. Muttafaqun alaih. Jelas? Takhrijul ahadits, takhrij hadis-hadis ini. Hadis Talha ibni Musarrif, hadis Talha bin Musarrif, rawahu Abu Daud, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Fihi Laits ibnu Abi Sulaim, padanya terdapat perawi yang bernama Laits bin Abi Sulaim, dhaif, perawi yang dhaif. Wa Musarrif walidu Talha majhul, Musarrif walid, Musarrif orang tuanya Talha majhul. Hadis Ali, yang ketiga hadis Ali radhiyallahu anhu, rawahu Abu Daud wa Nasai, riwayat Abu Daud, Nasai, wa isnaduhu sahih, dan sanadnya sahih. Wa haditsu Abdullah ibni Zaid radhiyallahu anhu, dan hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Fiqhul ahadits, fikih hadis. Ya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, al-jam'u bainal madmadah wal istinsyaq bi ghurfatin wahidatin, pengumpulan kumur-kumur dan istinsyaq dengan 1 cidukan. Apa hukumnya? Al-jama', mengumpulkan kumur-kumur, istinsyaq 1 kali cidukan, tidak dipisah. As-sunnah, yang sunnah, ayyajma'al mutawaddi bainal madmadah wal istinsyaq bi ghurfatin wahidatin salasan. Yang sunnah, orang yang berwudu tersebut dia menjamak, mengumpulkan antara kumur-kumur dan istinsyaq dengan 1 cidukan. Wala yafsilu bainahuma, dan tidak dipisah. Fahadha huwa tsabit 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'an Abdullah ibni Zaid fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Zaid
tentang tata cara wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famadmadha wastansyaqa min kaffin wahidatin. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam madmadha, berkumur-kumur, wastansyaqa, beristinsyak, min kaffin wahidatin, dari satu telapak tangan. Yaf'alu dzalika thalathan, dilakukan oleh dia sebanyak 3 kali. Fakanatil madmadha wal istinsyak, maka madmadha, kumur-kumur, wal istinsyak, dan istinsyak, min kaffin wahidatin fi waqtin wahid, dari satu cidukan telapak tangan, fi waqtin wahid, pada satu waktu, ya. Warawa al-Bukhari, dan al-Imam al-Bukhari meriwayatkan Ani bin Abbas, dari Abdullah ibn Abbas, fi sifati wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat tata cara wuduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadha ghurfatan min ma'in, ya, lihat di situ dari Abdullah bin Abbas, akhadha ghurfatan min ma', dia ngambil satu cidukan air, famadmadah, lalu dia kumur-kumurkan, biha, dengannya tadi, wastansyak, lalu istinsyak. Difahami? Wa haditsu Ali, juga hadis Ali. Summa tamadmadha sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumur-kumur. Wastansara, istinsar itu maksudnya istinsyak, ya. Salasan, 3 kali. Yumadmidu wa yansiru minnal kaf alladhi ya'khudhu minul ma'. Beliau kumur-kumur dan istinsak, kumur-kumur, istinsar atau istinsyak tadi, dari telapak tangan yang beliau ambil air tadi. Maksudnya apa? Sekali cidukan, kan? Wa amma hadithi Talha, wa amma hadithu Talha an abihi, yaitu hadis Talha bin Musarrif, an abihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya, fil fasl bainal madmadah wal istinsyak, fa huwa haditsun dhaif. Hadis yang menyebutkan ada pemisah antara kumur-kumur dan istinsyak itu hadis dhaif. Kenapa dhaif? Ada perawi yang majhul, ya. Wa hadzal qaul nassa al-Imam Syafi'i, ini pendapat yang dinas oleh al-Imam Syafi'i. Wa alai ba'du Syafi'iyah, dan ini pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Apa pendapatnya? Satu cakupan telapak tangan, ya. Wa huwal masyhur indal Hanabilah wal asah indal Malikiyah. Pendapat yang masyhur di kalangan mazhab Hanbali dan pendapat yang paling sahih di kalangan Malikiyah. Wa mazhabul Hanafiyah, dan mazhab Hanafiyah. Wa ba'dul Malikiyah, wa ba'dil Malikiyah, dan pendapat sebagian Malikiyah. Wa jama'ah minasy Syafi'iyah, dan jamaah minasy Syafi'iyah. Wa riwayah li Ahmad, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, yustahabbul faslu bainahuma, disunnahkan fasl, memisah. Fayatamadmad salasan, dia kumur-kumur 3 kali. Summa yastansyiqu salasan, kemudian istinsyak 3 kali, ya. Li hadits Talha ibn Musarrif, berdasarkan hadis Talha ibn Musarrif an abi an jaddi, dari bapaknya, dari kakeknya. Wa ja'an Utsman radhiyallahu anhu marfu'an, dan datang dari Utsman radhiyallahu anhu secara marfu'. Fatamadmada salasan wastansara salasan, dia kumur-kumur 3 kali, istinsar 3 kali. Wa rawahu Abu Daud wa fi sanadi dha'fun, riwayat Abu Daud dan sanadnya dhaif. Jadi memang ada sebagian para ulama yang menyatakan sunnah itu dipisah. Itu pendapat Hanafiyah, Malikiyah, dan jama'atun minasy Syafi'iyah. Jadi jangan heran juga kalau seandainya antum jumpai orang sengaja kumur-kumur dulu 3 kali, kemudian istinsyak, dipisah sama dia, jadi 6 cidukan. Ya itu memang ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Dalilnya apa? Hadis Talha bin Ibnu Musarrif, namun sanadnya dhaif. Kemudian wa mislu min hadis Ali, dan juga yang semisalnya dari hadis Ali, rawahu Abu Daud wa rijalu thiqat, ya. Yaitu riwayat Abu Daud dan perawinya thiqat, namun hadis Ali itu waruddah, ya. Namun dibantah hadis Ali. Hadis Ali yang mana? Yang tadi, ya.
Bukan yang tadi ya kayaknya. Kalau yang tadi jelas ya, hadis Ali itu summa tamatmadu wastansara salasan yadmid wa yansir minal kaf alladhi ya'khudh min. Bukan hadis ini, mungkin hadis yang lain, riwayat Abu Daud wa rijalu thiqat wa rudda bi annaha mujmalah ya, dibantah hadis Ali tersebut dengan alasan itu mujmal, global, tuhtamal al-fasl wa adamu, ada ihtimal fasl dan adam. Yang di matan itu ya, yang di matan mungkin ya, yang itu loh. Hadis Ali summa tamat mada wastansara salasan. Itu kan ada ihtimal. Kemudian Rasul kumur-kumur dan istinsar. Bisa jadi kan dipisah, bisa jadi tidak dipisah. Yumatmid wa yansiru minal kaf alladhi ya'khudhu minul ma. Ya. Beliau kumur-kumur dan istinsar dari telapak yang beliau ngambil air. Berarti kan sebelah ya, sebelah, bukan dua telapak tangan ya, berarti sebelah. Ada ihtimalnya apa? Bisa jadi Rasul ngambil dengan tangan kanan, ciduk 3 kali, kumur-kumur, ngambil lagi, ciduk untuk istinsyak. Ada ihtimal seperti itu. Ada ihtimal sekali saja ya, digabung istinsyak sama kumur-kumurnya. Maksud dari lafaz minal kaf alladhi ya'khudhul minul ma itu menunjukkan satu telapak tangan. Enggak beda, jelas Dokter Fikih? Jadi misalkan kalau kanan ya kanan semua. Bukan berarti kumur-kumurnya kanan, istinsyaknya kiri, bukan. Berarti satu telapak tangan. Wa qad ja'a min hadits Ali. Datang dalam hadis Ali. Summa tamadmadha ma'al istinsyak bima'in wahid. Kemudian Rasul kumur-kumur bersama istinsyak dengan satu air. Nah ini lebih sharih lagi ya, menunjukkan hadis Ali dalam riwayat yang lain satu cidukan. Kemudian yang terakhir dari pembahasan ini di sini disebutkan al-mas'alatu tsaniyah al-yad alladzi tustakhdamu lil madmadu wal istinsyak wal istinsar. Nah, tangan yang digunakan untuk kumur-kumur, istinsyak dan istinsar itu. Tangannya tangan apa? Alladzi alaihi ahlul mazahib al-arba'ah. Pendapat yang dipegangi oleh ahlul mazahib al-arba'ah. Annas sunnah, bahwasannya yang sunnah, antakunal madmada wal istinsyak bil yad al-yumna, yaitu hendaknya kumur-kumur dan istinsyak dengan tangan kanan. Wa yakunul istinsar, dan istinsarnya ikhrajul ma' minal anf bil yad al-yusra, dengan tangan kiri. Faqad rawa Ahmad wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, Ahmad, Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, an Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, summa adkhala yadahul yumna fil ina, kemudian dia memasukkan tangan kanan fil ina, famadmadha wastansyaqa wa nathara biyadil yusra wa isnadu sahih. Kata Ali bin Abi Thalib, summa adkhala yadahu al-yumna fil ina, kemudian Rasul masukkan tangan kanan ke bejana, famadmadha, beliau kumur-kumur, wastansyaqa, istinsyak, nyedot airnya tadi, namun wa nathara, dan istinsarnya biyadil yusra, dengan tangan kiri, sehingga kumur-kumur dan istinsyak dengan tangan kanan, sedangkan istinsar dengan tangan kiri. Ketika Imam Malik ditanya, bagaimana kalau dengan tangan kiri? Apa kata Imam Malik? Innama yaf'alu dzalika al-himar, yang melakukan itu adalah himar. Karena kalau keledai, kata Imam Malik, ya kalau keledai membunguskan air di mulutnya ya tidak pakai tangan gitu. Bukan berarti orang tersebut dianggap diponis sebagai tercela, enggak. Ya, itu cuma candaan para ulama ya. Wallahu ta'ala musab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai sini ya. Sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak karena ini rekaman mau di-share. Kalau terlalu banyak nanti susah bagi orang lain untuk mendengarnya ya. Cukup 30 menit untuk memudahkan supaya bisa dengar rekamannya. Naktafi bihadzal qadar.